Selamat pagi, Ibu Bapak, teman-teman sekaliannya. Terima kasih karena hadir ke saat teduh pada pagi ini. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas istirahat yang nyaman, lena, tenang pada malam tadi. Terima kasih untuk hari yang semalam. Terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari yang semalam. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi ini kami mohon berkat daripada-Mu agar perjalanan hidup kami pada hari ini berjalan dengan baik, disertai dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah jaringan internet kami yang kami gunakan pada pagi ini, agar segala sesuatu yang kami lakukan pada saat teduh hari ini, lewat pujian, penyembahan, firman, agar berjalan dengan baik. Lihatlah kami satu persatu yang hadir di sini ya Bapa. Kami datang pada pagi ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga pelayan-pelayan kami pada hari ini, petugas-petugas kami pada pagi ini, agar segala sesuatu yang kami sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon maaf dan ampun sekiranya kami berdosa pada yang semalamnya. Jadikanlah kami manusia baru pada pagi ini dan hari yang seterusnya, agar segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Terimalah ya Bapa, pujian dan doa kami pada pagi ini, khusus untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita diminta untuk duduk diam. Kita memandang wajah Yesus, Sang Pemberi Kasih sejati pada kita. Kita mau untuk melihat ke dalam hati kita, rahmat-rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yang patut kita syukuri setiap harinya, karena janjinya begitu setia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam waktu senang maupun waktu duka. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatannya
dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih jauh dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih jauh dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami, melebihi apa yang ada di pikiran kami, melebihi apa yang kami butuhkan ya Bapa. Kasih-Mu melimpah pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin membalas setiap berkat-Mu, setiap kasih-Mu ya Bapa. Kami ingin terus menyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, semua itu kami bisa lakukan karena ada Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur yang selalu ada dalam diri kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kami. Kami ingin terus menghidupkan roh itu. Kami ingin terus melibatkan Engkau selalu dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Kami ingin memainkan lagu ini dan ingin mengundang Roh Kudus untuk terus mengalir dalam hidup kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, ya Allah ya Tuhan, terima kasih ya mengalirlah negeri kami ya Tuhan, mengalirlah terus Mengalirlah ya Tuhan ya ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami memuji-Mu ya Allahku, memuliakan Engkau Tuhan, mengalir lagi
dirimu, kemarilah ya Sandara kata Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Kirana Sandara Katas Marakatas Kirana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Kirana Sandara Katas Marakatas Malaysia Marakatas Mana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Amina Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Sandara Katas Malaysia Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Terima kasih Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba ya Bapa, Kau Allah yang Maha Kasih, Bapa yang selalu menyertai. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, pakai anakmu Fenty, jamahlah dia Bapa, hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang sungguh-sungguh diucapkan adalah sungguh berasal daripadamu. Mampukan kami memiliki telinga seorang murid. Kami mau mendengarmu Bapa. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas. Beginilah firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatahnya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih. Pada bacaan pagi hari ini, kita melihat bahwa ada sukacita. Dan saya mengambil tema adalah sukacita yang diyakini dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak dan Ibu dan teman-teman, pernahkah kita mengalami sukacita dalam hidup kita? Apa yang kita lakukan ketika kita menerima sukacita tersebut? Sukacita itu sifatnya melimpah.
ibarat sebuah gelas kosong yang kita isi dengan air yang terus-menerus, otomatis air itu akan meluber dan tumpah keluar. Sama halnya dengan orang yang mengalami sukacita, mereka mungkin tidak bermaksud menyimpan sukacita tersebut di dalam hatinya sendiri. Karena sukacita tersebut adalah rahmat, pencurahan rahmat dari Allah, yang pasti orang yang menerimanya akan terdorong untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Sukacita tersebut juga dialami oleh Bunda Maria, di mana setelah ia mendengar kabar sukacita dari malaikat Gabriel, dia langsung bergegas untuk menemui Elizabeth saudaranya. Dan itu jaraknya tidak dekat, di mana Bunda Maria dan Santo Yusuf harus berjalan kurang lebih jaraknya 130 km, dan saat itu Maria sedang mengandung. Bunda Maria dan Elizabeth adalah dua wanita yang luar biasa yang mengalami rahmat sukacita dari Allah. Mereka memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, di mana mereka sama-sama hamil, dengan kondisi yang satu Bunda Maria masih perawan, yang satu Elizabeth sudah usia dan dikatakan mandul. Dan lagi mujizat tersebut, Bunda Maria mengandung Yesus Putra Allah, di mana dia akan menjadi juru selamat kita. Dan Santa Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, yang merupakan jalan pembuka bagi Tuhan Yesus untuk melakukan karya penyelamatannya di dunia ini. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu ada beberapa banyak kata Elizabeth, dan satu yang membuat saya tertarik adalah Elizabeth itu artinya Eli adalah Tuhan, Sabet adalah janji. Dan Sakaria itu artinya adalah janji. Sabet, Eli adalah Tuhan, Sabat adalah janji. Sakaria sendiri artinya mengingat. Jadi Elizabeth dan Sakaria adalah janji pemenuhan Allah di dalam hidupnya, yaitu Yohanes. Dan Yesus adalah pemenuhan janji kepada seluruh dunia atau kita. Relasi persaudaraan dan perjumpaan kedua perempuan tersebut adalah pernyataan Allah untuk karya penyelamatan di dunia. Mereka menerima perutusan itu dengan penuh iman dan sukacita. Sikap sukacitanya menjadi harus beriman bagi setiap orang yang mau mengerti dia, menerima dan melaksanakan kehendak serta rencana Allah. Seperti Maria, kita diajak untuk bersikap bersukacita dalam menanggapi tugas-tugas perutusan. Misalnya kita aktif di kegiatan lingkungan, menjadi ketua lingkungan, menjadi prodiakon, menjadi anggota KUR, dan sebagainya. Kita seringkali menolak dengan berbagai macam alasan. Tetapi Bapak dan Ibu percayalah bahwa itu semua bukanlah kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Bapa yang telah memutus kita. Ketika kita berkata bahwa kita tidak sanggup, percayalah, buka hati kita, terimalah Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang berkarya, biarlah Dia yang memampukan. Karena kita percaya, Dia yang memilih kita, Dia juga yang akan membantu kita dan memampukan kita melaksanakan tugas perutusan Allah tersebut. Sikap sukacita juga ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ayat 15, Korintus 15 ayat 22. Rasul Paulus mengajak kita untuk bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus memberi jaminan bahwa kita kelak akan dibangkitkan. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh baru dan mulia. Mereka yang memiliki ketaatan dan kebenaran iman akan Yesus membuat mereka dapat dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus sudah dialami oleh Bunda Maria. Bunda Maria mendapat tempat istimewa dalam surga bersama Kristus putranya. Dalam kitab Wahyu, bab 11 ayat 19, bab 12 ayat 1, 3 sampai dengan 6a, Rasul Yohanes memberi gambaran tentang Maria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tabut perjanjiannya, yang mengandung Yesus. Sikap imannya itulah yang membuat Maria dimuliakan.
dan perjumpaan Maria dengan Elizabeth membuat kita semakin beriman bahwa Maria tetap sebagai partner utama Allah dalam rencana keselamatan. Kita yakin bahwa Maria pun tetap setia mengunjungi kita, terutama di saat kita mengandung persoalan atau masalah dalam rahim hidup iman kita. Bapak Yohanes Paulus II dalam surat Apostolik Rosarium Virginias Marley nomor 20 mengatakan, sukacita merupakan kata kunci perjumpaan dengan Elizabeth, di mana suara Maria dan kehadiran Yesus dalam rahimnya membuat Yohanes melonjak kegirangan. Sukacita juga memenuhi kawasan Bethlehem ketika kelahiran bayi ilahi juru selamat dunia diberitakan oleh nyanyian para malaikat dan dimaklumkan kepada gembala sebagai kesukaan besar. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai bahan refleksi kita, apakah kita sudah membawa Yesus dalam hidup kita? Apakah kita setiap mempunyai persoalan, kita akan menghadapinya dengan sukacita, dengan iman dan berpengharapan kepadanya? Dan ketika itu, apakah kita mampu memadahkan pujian syukur untuk Tuhan? Biarlah jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi biar kita yang mengetahui semua jawabannya. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah nyanyian Kidung Maria, di mana saya ingat nyanyian ini kami suka bawakan ketika saya SMA dan dinyanyikan bersama dengan suster-suster di biara di dalam asrama. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku bersemangat, Allah juru selamatku. Lihat kerendahanku, karena sesungguhnya putri sebutnya bahagia. Terpujilah kuasanya, karya tangannya. Mari kita terus-menerus mendoakan Rosario, mengucapkan salam Maria, dan memohon perantaraan Bunda Maria untuk selalu menjadi perantara kita, perantara doa-doa kita kepada Yesus Kristus Putranya, dan melindungi kita di dalam mantel keibuan Bunda Maria. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini. Yang Kau ingatkan kepada kami bahwa kami patut meneladani Bunda Maria yang selalu menanggapi dengan sukacita segala perutusan-Mu. Bapa, biarlah dalam perutusan-Mu pada kami Bapa, kami juga mau bersukacita. Kami mau mengalirkan sukacita kepada setiap orang di sekitar kami. Juga kami mau menghadirkan Kristus ya Bapa. Pada setiap yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Bapa pelaku firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu hari ini berlalu begitu saja, tetapi kami tetap mau melakukannya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pembekalan nanti malam, kiranya Kau berkati Bapa, tutup bungkus Zoom nanti malam sehingga semuanya boleh berjalan lancar dan Kau urapi setiap yang bertugas Bapa, sehingga apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, semuanya boleh kami terima, dan bukalah hati kami ya Bapa, persiapkan hati kami. Kami juga mau berdoa buat Bu Vila dan Pak Paulus Bapa, kiranya Kau berkati, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dan Kau jauhkan dari segala kuasa gelap yang bukan berasal daripada-Mu ya Bapa. Juga seluruh anggota keluarga mereka. Dan terkhusus buat Bu Vila yang sedang menjalankan retret hening,
Kiranya Engkau tambahkan hikmat dan kekuatan bagi Bu Vila, Bapa. Engkau juga beri kesehatan kepada Bu Vila, sehingga ia boleh melaksanakan retret hening sampai selesai dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap tim pelayanan dalam KPH ya Bapa, serta keluarga mereka. Kau jaga dan Kau lindungi dan Kau berkati setiap yang mereka kerjakan adalah berhasil. Kami juga mau persembahkan Bapa setiap aktivitas dan rencana kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah berasal daripadamu dan menyenangkanmu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Kami juga mau melanjutkan doa ini. Kami tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, menuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa Kudus kami. Mari Bapak Ibu kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Sampai bersama besok. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Kita. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Terima kasih semua. Terima kasih Marlin. Sama-sama. Amin.